Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujahidin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita di subuh yang berbahagia ini telah kita awali insyaallah hari kita ini dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah satu karunia nikmat yang luar biasa besar bila kita sebagai hamba senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah. Karena kepatuhan dan ketundukan itu adalah pertanda bahwa kita mengakui diri kita sebagai hamba di sisi Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bila manusia tidak mau ibadah, maka sesungguhnya nilai penciptaannya sebagai manusia itu sudah dia rusak, sudah dia hinakan. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah sehat wal afiat, begitu juga dengan keluarga kita dan seluruh jamaah kita. Menjadi keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta, kasih sayang. Anak-anak keturunan kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sudah selesai pendidikannya mudah-mudahan mendapatkan profesi sebagaimana yang mereka cita-citakan dengan penuh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sudah saatnya untuk menikah, mudah-mudahan dimudahkan Allah jodohnya, mendapatkan jodoh yang sholih atau yang sholihah. Kemudian bila ada di antara kita yang sedang sakit, atau keluarga kita atau jamaah kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, jamaah kita, guru-guru kita, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikaruniakan kepada mereka rahmat kasih sayang Allah, dijadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, yang sekarang ini lagi dijolimi luar biasa oleh Zionis. Mudah-mudahan mereka mendapat perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saudaranya seiman, saudaranya seagama dan seakidah, tidak mampu berbuat apa-apa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus para asatidz, para hujjat, para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya, para pengurus yang lain, begitu juga pengurus lingkungan, RT RW semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa guyup
untuk mencari keridhaan Allah, memakmurkan masjid ini sebagai bekal kita menuju kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan di dunia ini, yakni kehidupan akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan lanjutkan taklim kita tadabbur Al-Quran surah Asy-Syams, surah yang ke-91. Ada 15 ayat, termasuk kategori surat-surat Makkiyah, surat yang turun pada periode Mekah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih tanpa bilik kasih. Siapapun dikasih selama dia itu adalah hamba Allah, selama dia makhluk Allah yang bagaimanapun modelnya, baik yang di langit maupun di bumi, semua dikasih Allah sesuai dengan porsinya. Dan maha penyayang, cinta kasih sayangnya tidak untuk semuanya, hanya untuk hamba-hambanya yang beriman, taat, bertakwa kepadanya. Jadi ini diulang-ulang. Memang yang namanya ngaji, yang namanya Al-Quran diulang-ulang. Bismillahnya pun di Al-Quran ada 114 kali diulang. Jangan sampai bosan ulang-ulangnya. Kalau bosan, kok ini melulu, tuh repot, bahaya. Sholat masa Fatihah mulu, udah kacau nanti, nggak sah sholat. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu mantapkan dengan nama Allah. Orang kalau sudah bersama Allah, amanlah hidupnya. Kenapa? Karena sudah bersama yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Tapi kalau tidak bersama Allah, maka akan bersama dengan syaitan, akan bersama dengan hawa nafsu, maka kita akan dikendalikan oleh itu dan kita pasti akan terjerumus. Dengan nama Allah, bersama Allah, hiduplah bersama Allah, matilah bersama Allah. Di dunia kita bersama Allah, di akhirat kita juga berharap bersama Allah, insya Allah selamat. Bersama Allah apanya? Bersama syariat Allah, bersama jalan-jalan yang ditentukan Allah, bersama dengan apa-apa yang dinyatakan hak oleh Allah. Tinggalkan, jangan bersama dengan hal-hal yang batil.
Kalau soal dikasih, semua dikasih. Tidak usah terlalu memikirkan yang namanya yang dikasih Allah. Nanti di ayat ini, di surah ini ada kaum Samud. Itu dikasih ilmu pengetahuan soal teknologi pembangunan luar biasa. Mereka pahat batu-batu besar, mereka bikin menjadi rumah-rumah tempat tinggal, mereka bikin menjadi hiasan-hiasan, patung-patung dan sebagainya. Luar biasa, diakui dalam sejarah bahwa karya-karya arsitek yang dibuat kaum Samud itu memang sungguh sangat indah. Mereka diberikan ilmu, tapi mereka itu durhaka. Ilmu yang tinggi, harta yang melimpah, keturunan yang bagus-bagus tidak membuat mereka dekat dengan Allah, maka mereka justru durhaka. Jadi soal dikasih, semua dikasih. Jadi kita tidak hanya berharapkan Ar-Rahim, tetapi juga kita berharap Ar-Rahman, cinta, sayangnya, ridhonya Allah terhadap kita. Wasyamsi wa duhaha. Asyamsi itu matahari, wa duhaha waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu yang paling indah, tidak terlalu panas dan sudah tidak terlalu dingin, tidak terlalu sejuk lagi. Waktu dua adalah waktu orang semangat-semangatnya mencari nafkah. Waktu dua adalah waktu orang sedang segar-segarnya badannya. Kalau waktu dua badannya udah gak segar, nah ada harapan sampai sore juga udah gak bakal segar. Iya. Waktu dua adalah waktu di mana cahaya matahari yang menyentuh tubuh kita itu punya manfaat besar. Di situ ada katanya apa itu, penguat tulang-tulang kita. Ada vitamin D, ada macam-macam, tapi nggak kelihatan vitamin D-nya. Ya, tapi akan terasa segar untuk badan, untuk tubuh kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah demi matahari yang besar. Dan matahari menjadi pusat tata surya. Matahari menjadi sumber energi terbesar. Artinya apa? Allah bersumpah dengan satu benda yang Dia ciptakan yang begitu besar manfaatnya. Kalau nggak ada matahari, dunia kelar, selesai dunia ini. Karena matahari ini sudah ditentukan, diciptakan Allah menjadi sumber energi yang luar biasa. Kita Indonesia ini berada dalam garis khatulistiwa, mendapat sinar matahari yang cukup. Maka orang-orang dari benua lain datang ke sini cuma untuk berjemur. Cuman kadang-kadang mereka tahu ilmu tentang matahari, tapi tidak tahu ilmu tentang siapa pencipta matahari. Makanya kadang-kadang mereka buka baju di depan orang banyak, berjemur. Lucunya kadang-kadang orang Indonesia ikut-ikutan juga. Kemudian wal qamari idza talaha, setelah Allah bersumpah dengan matahari, lantas Allah bersumpah dengan bulan. Wal qamari idza talaha, apabila mengiringinya. Mengiringi apa? Mengiringi cahayanya. Ketika cahaya matahari sudah tak terlihat, maka muncul cahaya bulan sebagai pantulan dari cahaya matahari itu di malam hari. Dan dua benda ini, dua planet ini yang namanya Asy-Syamsi dan wal Qamar, itu dua-duanya menjadi alat ukur waktu bagi manusia. Kalau nggak ada ini, nggak tahu kita kapan Senin, kapan Rabu. Tapi udah ada ini pun kadang-kadang repot kapan tanggal 1. Intip bulan. Padahal udah ada.
Tuh, udah ada. Al-Qamar itu adalah untuk bulanan. Ibadah-ibadah kita yang kaitan dengan sekali setahun itu ditentukan dengan cahaya bulan, mulai dari kecilnya sampai besarnya. Cahaya bulan itu ibadah-ibadah tahunan dan bulanan, bukan harian. Ibadah harian ditentukan oleh cahaya matahari. Kita menentukan sholat subuh ini ngikutin matahari. Kalau matahari cahayanya udah bersinar, nggak sholat subuh lagi, sudah masuk duha. Kalau nanti matahari sudah kita lihat bayang-bayang kita udah cenderung ke barat, berarti masuk waktu zuhur. Kalau udah panjang, masuk waktu asar. Kalau udah nggak ada bayang-bayang, masuk maghrib. Kalau udah gelap, nggak ada lagi sama sekali cahayanya, masuk isya. Makanya dulu di kampung-kampung di depan masjid itu ada kayak tubuh kecil ditancapin begini gitu kayak pak. Nah, itulah dilihat tuh kalau kemana bayangannya. Bayangannya itu menjadi penentu waktu masuknya khususnya zuhur dan asar. Karena zaman dahulu nggak ada jam. Lagian kalau pakai jam, kalau batunya lagi ini kacau. Ya, kalau jamnya lagi ngadat, nggak jalan, nggak bisa jadi ketentuan. Tapi matahari belum tentu ngadat sekalipun. Ya, janji yang paling tepat kata orang-orang adalah janji matahari terbit di pagi hari. Belum pernah matahari itu telat sekalipun. Tuh, jadi dua ini wasamsi wal qamar adalah dua masalah penghitung waktu. Dan orang ada yang belajar tentang ini sampai jadi profesor dalam urusan-urusan ini. Urusan-urusan planet menjadi ilmu yang luar biasa. Bahkan udah ada yang berangkat ke bulan. Maaf bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di Al-Quran Al-Qamar itu biasanya ada dua yang diterjemahin dalam bahasa Indonesia menjadi bulan. Satu Al-Qamar kita jadikan terjemahannya bulan. Yang kedua juga syahrun, syahrul Ramadan alladzi, bulan juga kita bilang. Ini harus kita pahami, maka jangan berpedoman kepada terjemahan. Kalau dibilang syahrun itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu namanya syahrun. Kalau dibilang qamar itu cahayanya. Maka yang jadi perhitungan waktu adalah qamar, bukan syahrunnya. Mulai dari kecil. Nah, maka sebenarnya kalau dibuat terjemahan yang lebih bagus, qamar itu adalah rembulan, bukan bulan. Ya, kalau rembulan itu kan berrembulan bersinar lagi. Nah, ya, tuh kalau terjemahan yang paling pas mestinya bukan qamar itu bulan, tapi rembulan. Karena yang mau dilihat cahayanya. Tuh, kalau kita pulang sholat subuh, kita lihat cahaya bulan itu mengecil, berarti tanggal tua. Udah pasti tua. Kalau berangkat maghrib kita lihat cahayanya ada maghrib, ada melengkung bulan sabit, tanggal muda. Itu udah pasti. Kalau kita lihat gede jam 9 malam kita keluar gede. Oh, pertengahan bulan. Kurang dari 360 derajat, tapi udah kayak 350, 340. Oh, berarti yaumul bid nih, besok saya puasa itu. Bagaimana kalau mendung ya, baru hitung. Kalau mendung hitung, kalau nggak mendung lihat aja. Jangan nggak dilihat, karena ngelihat ini penting. Inna fi khalqis samawati wal ardh
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa yatafakkaruna, memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah, dipikirkan, berzikir dan berfikir. Itu ulil albab. Ulil albab itu cendekia, cerdas. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, setelah Allah bersumpah dengan dua ini, karena ini sumpahnya sampai ayat ke-7. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya terang benderang. Siang, wan nahar. Di sini kita diperintahkan memang pada waktu an-nahar itu waktu yang terik. Di sini saat-saat orang betul-betul berjuang, bercucuran keringat untuk mencari nafkah. Kalau malam disuruh istirahat. Setelah wan nahar, Allah kemudian wal lail, malam. Jadi Allah dalam sumpahnya Allah ini yang dia berpasang-pasangan. Wasyamsi wal qamar wan nahar wal lail. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi, tertutup dari cahaya matahari. Jadi Al-Quran itu udah menyebut tuh, tertutup dari cahaya matahari. Makanya yang bergerak adalah bumi, bukan yang bergerak adalah matahari. Dulu di gereja orang mengatakan yang bergerak itu adalah matahari. Akhirnya muncul Galileo, bukan matahari yang bergerak, bumi yang bergerak. Galileo dipenggal kepalanya. Tuh. Kenapa? Karena bertentangan dengan ketentuan gereja. Lama-lama nggak taunya benar yang dibilang Galileo, tapi nggak bisa dikembalikan lagi yang namanya hukuman. Maka hati-hati dalam menetapkan hukum. Hal yang kita anggap salah hari ini bisa jadi pada waktu yang berikutnya akan terbukti dia benar. Jadi jangan sampai, makanya ikuti hukum-hukum Allah, jangan ikuti hanya hukum-hukum otak manusia, karena otak manusia ini tidak selalu betul. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pendiriannya. Wa banaha itu berdiri. Bahasa yang sering dipakai di masyarakat kita bina atau pembina. Biasanya yayasan ada pembina-pembinanya. Pembina itu pendiri. Bahasa Arabnya bana. Ya. Atau yang menurunkan. Maka kalau dari menjadi jamaknya itu bani. Ada bani saleh gitu. Bani saleh, bani soleh harusnya. Bani soleh. Ya, berarti anak-anak soleh. Jadi Allah menceritakan, aku bersumpah demi langit, bagaimana, perhatikan tuh bagaimana pendiriannya. Langit yang tanpa tiang itu. Langit tanpa tiang. Langit yang menjadi atap bagi planet-planet yang ada, termasuk bumi. Kemudian dilapisi atmosfer di atasnya. Tidak ada itu, nggak mampu manusia bikin itu semuanya. Allah menceritakan ciptaan-ciptaannya yang besar, agar apa? Manusia menyadari, Pak, kita ini ada tinggal di Harapan Jaya. Allah ciptakan alam jagat raya yang besar. Berapa banyak planet, mulai dari tadi yang paling besar matahari. Kemudian ada Pluto, Jupiter, bumi, macam-macam. Belum lagi yang kecil-kecilnya. Ada sekian juta yang ada dalam planet ini. Yang besar-besar mungkin disebut ada 9 segala macam. Kemudian dari semua itu Allah ciptakan satu planet, itu bumi. Bumi ini tidak termasuk planet yang besar.
Di bumi ini ada beberapa benua. Di bumi ini dari beberapa benua itu ada sekian ratus negara. Dari sekian ratus negara itu kita ada di satu negara. Kita ada di satu negara. Di satu negara Republik Indonesia ini kita ada di satu pulau, Pulau Jawa. Di satu Pulau Jawa ini ada beberapa provinsi, kita ada di satu provinsi, Jawa Barat. Di satu provinsi Jawa Barat ini kita ada di satu dari sekian ratus kecamatan, ada di satu kecamatan, Kecamatan Bekasi Utara. Di Kecamatan Bekasi Utara yang kata kita ini luas, sekiranya kita punya tanah sebesar Kecamatan Bekasi Utara, kita udah berapa paling hebat kali Pak? Iya, itu udah, padahal Allah ciptakan segitu besarnya tadi. Kemudian kita tinggal di Bekasi Utara, di Kelurahan Harapan Jaya. Tambah kecil lagi. Di Kelurahan Harapan Jaya kita tinggal di RW 12. Di RW 12 kita tinggal di RT 6. Iya. Kemudian di RT 6 itu kita tinggal di satu rumah. Blok B nomor sekian. Ya. Di rumah itu kita cuma tidur dalam satu kamar kecil. Betapa kecilnya kita. Tapi kadang-kadang angkuhnya melebihi matahari. Matahari saja nggak pernah terlambat terbit, tapi manusia berani terlambat sujud sama Allah. Matahari ada begitu gede nggak berani menentang Allah, sedikit pun nggak berani menentang Allah. Tapi manusia yang kecil ini, yang cuma butiran debu, yang umurnya juga cuma sebentar, udah kecil, kekuatan yang nggak ada apa-apanya, iya kan? Kekuatan yang nggak ada apa-apanya, kemudian umurnya juga singkat, tapi angkuhnya, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Andai kata kita punya 5, 6, 10 rumah, memang kita tinggal di mana? Kita punya hotel misalkan 100 kamar hotel, memang berapa yang bisa kita jadikan tempat kita tidur? Cuman satu tempat kecil. Dan saatnya nanti memang kita dipulangkan kembali ke tanah dalam sebuah tempat kecil ukuran 1x2. Dan tidak ada yang mau nemani. Niki Ardila meninggal waktu itu, lagu top-topnya, suara merdu, banyak orang yang suka, cantik, giliran meninggal kagak ada yang nemenin. Apalagi yang udah tua-tua kayak begini, siapa yang nemenin? Sekarang aja orang udah mulai menghindar. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini ayat-ayat ini sebenarnya Allah bersumpah betapa besarnya Allah. Nggak layak orang membangkang sama Allah, nggak layak manusia ini membangkang sama Allah, karena Allah Maha Besar. Wal ardi wa ma qahaha, demi bumi serta penghamparannya. Bumi yang dihamparkan, bumi yang Allah ciptakan dihamparkan, bukan bentuk bumi itu terhampar. Karena kadang-kadang ada orang-orang di luar Islam ini dijadikan untuk melecehkan Islam. Kelompok bumi datar katanya. Di kampus-kampus juga dibilang ini cuma kelompok bumi datar. Kalau udah kelihatan, karena dianggapnya kalau dari pesantren itu kelompok bumi datar. Bukan buminya yang datar. Dihamparkan. Dihamparkan itu artinya Allah hidangkan untuk dikelola oleh manusia. Tapi mengelolanya jangan main-main, jangan seenaknya aja. Jangan orang lagi enak-enak udah turun-temurun tinggal di situ mau main gusur, bukan digusur, cuma dipindahin doang. Akal-akalan. Jangan begitu. Jangan sewenang-wenang. Jangan gak selamanya. Jangan sewenang-wenang. Jujur saja. Pakai hati nurani. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Bagaimana kalau kita orang yang susah? Bagaimana kalau kita yang ada di tempat itu? Bagaimana kalau saudara kita, ibu kita, orang tua kita yang di situ?
diperlakukan seperti itu, seperti apa sakitnya. Jangan sewenang-wenang. Bumi dihamparkan, maka kelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan pasak kerusakan. Kerusakan apa yang paling mengerikan adalah kerusakan moral manusia. Baru setelah Allah menyatakan itu dari ayat 1 sampai 6 tentang yang namanya ciptaan-ciptaan Allah yang besar itu, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, jiwa manusia. Dalam jiwa manusia ini ada yang memang sempurna, yakni diberi akal. Diberi akal, diberikan dia ilmu, diberikan dia pengetahuan oleh Allah. Dan ini yang tadinya bikin iblis protes dengan penciptaan Adam. Dianggapnya Adam nggak tahu apa-apa. Coba tanya, nggak taunya tahu. Adam lebih tahu dari iblis. Iblis yang udah umurnya lebih tua, ada yang menyebut 6.000 tahun. 6.000 tahun sebelum Adam dicipta, iblis itu udah ibadah. Ada yang menyebut 20.000 tahun. Yang jelas tidak usah diperdebatkan berapa lamanya, tapi yang jelas iblis lebih senior daripada Adam. Tapi rupanya soal senioritas tidak menunjukkan bahwa dia lebih bagus. Maka kita yang senior-senior juga kadang-kadang jangan terlalu merasa paling bagus. Kalau ada yang muda-muda muncul, ya lapang dada juga. Karena kadang-kadang yang baru-baru itu dia lebih bagus. Iya, kayak orang mancing aja Pak. Tidak selalu yang duluan mancing yang dapatnya lebih banyak. Dari pagi sampai siang, tiba-tiba ada datang. Dia mah dapatnya kadang-kadang masih muda memang usianya, tetapi lebih matang. Rasulullah Muhammad SAW itu usianya 63 tahun. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Tapi tingkat kematangan dalam bertindak jauh lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Nuh diajak nggak ada yang mau, kelelapin semua. Kalau laku matiin semua. Kalau ada anaknya juga nanti kagak benar tuh. Pas dikololapin semua ikut anak dia, anaknya Nabi Nuh. Kan nangis dia. Anak saya, itu juga semua yang dikelelapin hamba saya itu semuanya. Itu juga saya ciptakan, kamu baru anakmu doang. Tapi kamu minta kelelapin. Kenapa kalau anakmu satu aja dikelelapin kamu nangis? Seakan-akan Allah mau mengatakan, ama hamba-hambaku yang mau ibadah itu juga sebenarnya saya. Tugasmu bukan untuk mengutuk mereka, tugasmu adalah untuk mendakwai mereka. Soal mereka mau atau tidak itu adalah hak prerogatif saya. Tuh, jadi kita ini tidak bisa menjudge orang sebenarnya. Tuh, hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah. Tuh, Nuh yang udah 950 tahun masih emosional. Tapi Rasulullah SAW ditimpukin di Toib. Toib itu adalah daerah yang paling sejuk. Biasanya di daerah-daerah yang bagus, subur, sejuk, orangnya juga lembut-lembut. Biasanya karakter orang itu sesuai dengan keadaan geografisnya. Kalau daerah-daerah yang subur, tanam-tanamannya bagus-bagus, itu biasanya juga orang. Tapi kalau yang ini orangnya agak keras-keras, biasanya begitu. Nah, jadi ini Toib itu daerah yang sejuk, daerah yang subur, tapi itu diprovokasi nimpukin Rasul. Nimpukin Rasul sampai Rasul itu terluka. Kemudian ditawarkan bagaimana kalau ini dihancurkan. Yang nawarin nggak tanggung-tanggung, bukan Satpol PP, yang nawarin malaikat. Dihancurkan. Kata Rasul, jangan.
mengikuti ajaran ini. Siapa tahu nanti anaknya kalau dia curhat gimana? Kalau anaknya nggak mau, siapa tahu nanti cucunya. Dan memang benar, salah satu musuh Rasulullah itu kan Al-Walid bin Mughirah. Kalau Bapak Ibu ingat, Al-Walid bin Mughirah itu dia bilang kayaknya Tuhan kalau pilih Rasul harus saya contoh. Karena dia itu hartanya terbentang antara Mekah sampai Taif, kaya raya, orangnya fasih, bisa bersair dengan bagus, keturunannya hebat-hebat, anak-anaknya bagus-bagus, pintar-pintar, dan dekat-dekat dengan dia, nggak ada yang jauh-jauh. Kan enak tuh Pak, kalau kita orang tua udah kaya, pintar, hebat, anak kita juga hebat-hebat, terus nggak ada yang jauh-jauh. Rumah kita di sini, rumah dia di sono, dan di sana di blok sono juga dia paling gede rumahnya. Kan rasanya enak tuh. Itu Walid bin Mughirah itu begitu. Makanya dia merasa paling hebat. Saudara-saudaranya hebat-hebat. Saudara-saudaranya Walid bin Mughirah ini. Maka dia bilang sebetulnya kayaknya saya yang cocok jadi nabi, bukan dia. Dia mah hartanya dikit, terus dia keturunannya si orang-orang hebat, tapi nggak lebih kaya dari kami. Terus dia itu yakin, terus nggak bisa nulis baca, kayaknya harusnya saya. Makanya Walid bin Mughirah itu sombong. Tapi apa yang terjadi begitu dia bencinya, dan dia yang memimpin rapat di Darun Nadwa itu agar nanti jangan sampai Muhammad Rasulullah itu hijrah, bunuh saja. Itu yang memimpin rapat dia, Walid bin Mughirah. Tuh pintar, hebat. Udah begitu, apa yang dilakukan Rasul terhadapnya? Rasul tak ngapa-ngapain. Rasul hanya mendoakan, dan memang betul keturunannya nanti memang menjadi panglima, namanya Khalid bin Walid, memusuhi Rasul di perang Uhud. Tapi berikutnya Khalid bin Walid menjadi pengikut Rasul yang luar biasa. Jadi Rasul itu matang luar biasa, tidak emosional. Karena kita kadang-kadang orang tua lebih emosional lagi muda, tapi nggak di sini, luar negeri. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah nih. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha, manusia ini memang diberikan jiwa yang sempurna. Kalau dirawat, dipelihara. Pada jiwa ini Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan pada diri manusia ini sifat fujur atau potensi fujur dan potensi takwa. Maka setiap orang punya potensi untuk durhaka kepada Allah, bermaksiat, berdosa, dan punya potensi untuk menjadi orang yang takwa. Jadi sekarang tinggal yang mana yang diasah. Kalau kita asah potensi durhaka itu, wah ada. Makanya ada orang tambah pintar, tambah licik, tambah bagus nipunya. Nggak ada orang yang tahu tipu-tipunya. Nggak bisa kebongkar. Dia bikin jaringan untuk seluruhnya. Jaringan ke sono, ke sini, jaringan ke yudikatif, ke legislatif, ke eksekutif, ada jaringannya semuanya. Enggak kebongkar. Kenapa? Karena dia asah potensi durhakanya. Biar kita begini. Dan itu mantap. Orang mencari. Tuh. Ada orang potensi takwa. Dia atur strategi, dia berjuang, dia rencanakan bagaimana agar bisa dekat dengan Allah. Bagaimana caranya dekat dengan Allah. Sekarang kalau kita renung-renungkan, kita apa yang paling banyak kita pikirkan? Apakah kita termasuk orang yang dalam jiwa kita itu, dalam akal kita yang diberikan kesempurnaan itu kita gunakan untuk mikirkan bagaimana caranya dekat dengan Allah. Bagaimana sih caranya dekat dengan Allah, sehingga dia nggak lagi mikirin yang lain-lain. Bagaimana caranya Allah ridho,
bagaimana caranya Allah suka, bagaimana caranya Allah memaafkan. Ini tangan ini udah banyak salah, mata ini udah banyak salah, kaki ini udah banyak. Ini caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan maaf dan ampunan Allah. Orang kadang-kadang bagaimana caranya biar bisa dekat dengan pejabat-pejabat tertentu itu Pak. Oh, itu kita nanti datangnya kalau begini, dia orangnya kayak begini loh, dia sukanya begini nih. Jadi kalau nanti nggak bisa lewat dia, saya tahu lewat istrinya aja, lewat istrinya. Pokoknya harus nyampe nih, harus nyampe. Ini proposal bagaimana biar nyampe, bagaimana biar disetujui. Proposal apa yang udah kita bikin biar kita diridhoi Allah. Kalau kita diberi 24 jam, adakah kira-kira 12 jam kita mikir bagaimana bisa dekat dengan Allah, biar bisa mendapat ridhonya Allah. Jadi potensi ini sangat ada. Coba kita yang tahu Tuhan, nggak ada orang yang tahu. Saya berharap, saya selalu sampaikan, dan kadang-kadang dengan memohon pertolongan petunjuk Allah kita lakukan. Apa yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah? Allah udah kasih banyak sama kita. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga, pendengaran, tangan, kaki, semuanya, ilmu, diberikan anak-anak, diberikan tempat tinggal, diberikan macam-macam kita ini, diberikan juga pengalaman-pengalaman hidup. Apa itu yang bisa membuat Allah ridho? Karena kalau Allah nggak ridho, karena kita tahu, kita udah yakin semuanya itu, nanti kita akan sampai surah Al-Fajr itu. Nanti yang akan beruntung itu di akhir kehidupan ini orang yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang yang hidup ini nafs ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya itu tentram. Kenapa tentram? Dekat dengan Allah. Ketentraman dia itu kalau dia dekat dengan Allah. Ketentraman dia itu kalau dia itu mendapatkan maafnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah. Itu yang bikin dia tentram. Kita enggak. Kita bergejolak kalau duit kurang. Kita bergejolak kalau keinginan-keinginan kita enggak tercapai. Sampai enggak bisa tidur kita. Waduh, ini kalau proyek gagal, sampai istri datang, Pak ngopi dulu tuh, dia minum. Tahu nggak ini memang. Istrinya padahal nggak tahu apa. Tapi pernah kita itu, saya pernah sampaikan, pernah kita temukan istri itu nyaris tak mau nyisir, nggak mau pakai make up. Ketika kita tanya ada apa Bu, kenapa Ibu kelihatan kusut begini, apa masalah, apa duit kurang? Enggak kurang, duit yang Bapak kasih lebih dari cukup Pak. Terus kenapa kamu sedih bermuram durja begini? Sampai saya lihat tidak ada lagi keceriaan di wajahmu. Apa ada masalah dengan tetangga? Enggak ada masalah Pak, dengan tetangga baik-baik saja. Atau anak-anak mungkin ada masalah, pendidikan mereka, sekolah mereka ada yang belum ada urusan di sekolah. Enggak ada masalah dengan anak-anak. Lantas apa? Masalah saya cuma satu Pak, saya lihat Bapak enggak ke masjid lagi. Saya tidak melihat Bapak bangun tengah malam untuk sujud pada Allah. Itu yang bikin saya sedih. Belum ketemu bini kayak begini. Belum ketemu. Iya. Kalau kusut gara-gara kurang duit banyak. Iya. Tapi kusut istri gara-gara suami tidak baca Quran. Kenapa kamu sedih? Saya tidak dengar lagi engkau baca Quran. Bagaimana rumah tangga ini Pak? Tuh belum ada. Tuh. Jadi kalau kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sejauh mana takwa kita ini? Jadi kita ini Pak, apalagi yang lain, kita yang rajin sholat ini, yang udah berjamaah subuh kayak ini,
Kalau kita renung-renungkan, kecil banget takwa kita, masih tipis banget. Saya yang dipanggil orang ustadz, aduh, kalau udah bicara kayak begini, kayaknya nggak ada lah apa yang kelihatan. Sholat kita, sholat sunnah kita. Kalau giliran yang lain-lain itu begitu serius. Kalau giliran sholat Allah, belum selesai Fatihah udah nguap 3 kali. Iya. Tapi kalau kita, jadi potensi mana yang sebenarnya kita asah dalam hidup kita? Potensi mana yang sering dinasehatkan kepada kita? Yang sering dimotivasikan, diberikan kita dorongan itu, dorongan takwa atau dorongan cinta dunia? Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak kita, apa yang paling banyak kita omongin? Apakah kita omongin tentang bagaimana bentuk sholat mereka, sudah seperti apa, bagaimana bacaan Quran mereka, atau justru kamu tuh harus yang rajin biar kamu nanti padahal itu semua bakal ditinggal, Itu tadi yang saya bilang, Al-Walid bin Mughirah itu Allah kasih luar biasa. Terbentang hartanya dari Mekah sampai Taif. Anak-anaknya hebat-hebat, ilmunya luar biasa, dia dihargai dan dihormati di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sampai punya kedudukan tinggi, bisa mimpin rapat antar suku-suku yang ada, dia yang mimpin rapat. Kemudian dia itu diberi umur panjang sampai 90 tahun. Disebut dalam cerita-cerita dalam tafsir-tafsir Al-Quran, umurnya panjang 90 tahun. 90 tahun disebut panjang. Kapan Al-Mughirah meninggal? Al-Mughirah meninggal udah lebih dari 1000 tahun lebih. Hidup cuma 90 tahun dianggap panjang, padahal matinya Al-Mughirah saja udah lebih dari 1000 tahun. Bagaimana Al-Mughirah di sana? Manfaatkah kebunnya yang ada antara Mekah sampai Taif? Manfaatkah yang namanya semua harta kekayaannya itu? Tidak manfaat lagi bagi dia, gara-gara potensi yang berkembang pada Al-Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, potensi bukan potensi takwa tapi potensi ujur, potensi durhaka kepada dia, bukan durhaka sama Allah. Durhaka sama Allah. Kalau durhaka sama yang lain-lain mungkin masih sudah selesai. Ini durhaka sama Allah dan Rasulnya tak ada lagi. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, Allah bersumpah tadi sampai ayat 7, mulai dari wasam, dari matahari, bulan, siang, malam, bumi dan seluruh pembentukannya. Allah bersumpah dengan itu semua bahwa manusia ini Allah ilhamkan kemampuan untuk takwa dan kemampuan untuk durhaka. Kemampuan manakah yang kita isi? Ya mudah-mudahan Allah menolong kita untuk menjadi kemampuan takwa. Ini tanda sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, ini termasuk taklim paling lama. Ya, udah berapa menit? Sudah 1 jam lebih. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sampai dulu pada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nanti akan kita lanjut 9 sampai 15 insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kalau yang tafadhol Ustaz untuk sesi selanjutnya. Demikian tadi pencerahan daripada guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga bisa terus memberikan pengajaran kepada kita sekalian. Baiklah para ibu dan bapak, kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada bapak dan ibu yang mempunyai pertanyaan, kami persilahkan. Silahkan Mas Edi, Pak Ajian sama
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sepertinya karena pertanyaan saya ini ya sesuai dengan judul Ustaz Taufan. Ini Ustaz, orang yang cenderung atau dekat etis kayak masuk bioskop, kalau ada kating kita masuk bioskop Ustaz. Orang bisa masuk ke surga itu umumnya orang yang beriman, orang yang sholat, ibadah, pada kalian. Tapi Rasulullah itu diperlihatkan Allah bahwa yang menyebut surga itu adalah kebanyakan orang-orang miskin. Padahal orang miskin ini menurut saya, ini saya lihat mereka sendiri, itu tidak beriman, maksudnya tidak menjalankan sholat, tidak beribadah, dan bagaimana sholat Ustaz, miskin. Pagi-pagi udah subuh Allahu Akbar, dia pemulung, dia orang yang pergi dagang, motor, kalau macam-macam. Ini bagaimana menurut Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Zaman saya aktif dulu ingat bahwa ayat ini dijadikan pedoman oleh B.J. Habibie. Yaitu lahirlah namanya 2I, iman, takwa dan ibadah. 2I, iman dan ilmu. Saya izin fokus ke 2I ini, iman dan ilmu. Dalam kehidupan ini saya meyakini bahwa 2I inilah yang mengakibatkan dunia ini damai, kacau, baik, buruk. Ambillah fokus kita peristiwa di Palestina ini. Kalau kita sitir bahwa Palestina ini efek dari ilmunya ada, pemanfaatannya yang menyimpang. Itu karakter di Palestina itu di Israel. Tapi kita lihat di Indonesia versi Habibie bilang bahwa I-nya, impactnya menjadikan dunia ini maju dan masyhur, bahwa Indonesia diangkat oleh karakter Pak Habibie. Demikian. Pertanyaan saya adalah, seorang perilaku manusia ini bagaimana menyeimbangkan positifnya atau negatifnya, bahkan 2I, ilmu dan iman, sehingga membawa keberkahan di dunia. Demikian, mohon pendalaman di dalam. Terima kasih. Aan Sukandar. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ada sedikit dari dulu. Ini pertanyaan Ustaz, karena ini pertanyaan tentang masa ya Ustaz ya. Kan seperti Ustaz bilang surah Al-Hasyam ya kan. Surah Al-Hasyam kan tentang masalah bumi dan langit kan? Bahwa dari dulu kan kita zaman sekolah itu pernah dibodohi ya sama pihak NASA. Dari 1960-an itu Neil Armstrong pernah menjajali bulan. Dan pertanyaan saya, kan di Al-Quran itu kan sedangkan gravitasi bulan dan bumi itu kan jaraknya kuat ya kan. Jadi apakah di Al-Quran itu sudah tertera bahwa nggak ada satu manusia yang bisa melewati bulan?
Sudah. Ada lagi silakan Bapak dan Ibu mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kita bahas itu adalah asyam. Jadi sumpah Allah terhadap ciptaannya. Dari awalnya itu diawali dengan wasamsi demi matahari dan seterusnya. Tadi jelas sekali seperti Ustaz sampaikan bahwa dari benda yang paling besar langit sampai ke kamar ya. Nah, dalam urutannya asam ini itu apakah ada informasi kenapa ayat pertama asam tapi langit ayatnya kelima gitu ya. Jadi kalau namanya manusia gitu ya, pikiran kita yang gede dulu misalkan wastamai gitu ya, dan seterusnya sampai wanafsi gitu ya, sampai mungkin urusan nafs juga ada di kaum Samud gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah itu, jadi apakah ada informasi kenapa urutannya asam itu? Apakah mungkin saat itu ada yang namanya di masyarakat yang menuhankan matahari atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan berikutnya adalah bahwa tentang nafs itu, yaitu ke kaum Samud, itu bagaimana ceritanya ya? Apakah memang itu kaum Samud itu ada di bumi itu emang sungguh kaum yang luar biasa gitu ya? Malah dicantumkan dalam Al-Quran ini. Itu ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar taklim kita pagi ini saja. Dalam Al-Quran menyebutkan satu ayat, yaitu ya Bani Israel, udhkuru ni'matallahi alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Masya Allah. Itu ayat itu menyebutkan sampai ya Allah sendiri menyuruh udhkuru ni'matallahi alaikum. Padahal ini Israel yang sekarang ini yang apa kita ketahui membombardir apa jalur Gaza sampai ribuan tapi Al-Quran itu Allah itu mengingatkan Bani Israel udhkuru ni'matallahi alaikum, bukan Bani Soleh, itu bukan Bani Soleh, tapi ini Israel yang sekarang atau Israel yang dulu. Tuh, saya masih yang mohon pendalamannya saja. Udhkuru ni'matallahi alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Masya Allah, anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bukan kita yang beriman ini, bukan yang soleh sekarang ini, tapi Israel ini. Kamu ini faddaltukum 'alal 'alamin. Maaf saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini kan silakan dijawab. Baik, Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Pertama adalah orang miskin tidak sholat, tidak ibadah, bagi ada berkumandang dia sudah mulung, itu bagaimana? Ya kalau nggak mau ibadah durhaka, nggak peduli mau kaya mau miskin neraka. Kalau durhaka itu bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan.
Allah yang menggariskan. Jadi kaya miskin tidaklah menghalangi orang untuk takwa. Banyak orang-orang miskin diceritakan justru sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sangat tinggi. Banyak orang-orang miskin. Yang kaya juga banyak, yang taat. Yang miskin durhaka ada juga. Yang kaya durhaka banyak. Jadi Rasulullah memang sangat dekat dengan orang-orang miskin. Rasul itu dekat dengan orang-orang miskin. Bahkan berdoa dikumpulkan bersama orang-orang miskin dan dijadikan orang miskin. Rasul berdoa dikumpulkan bersama orang miskin, dijadikan orang miskin. Rasul berdoa. Kalau kita nggak usah berdoa udah miskin dia. Ya. Jadi Rasul itu ya begitu. Jadi tapi intinya status sosial, pangkat, kedudukan, ilmu itu semuanya tidak ada manfaat kalau nggak takwa. Nggak bisa jadi alasan. Ya bagaimana dia mau sholat? Bagaimana dia mau ibadah, makan aja enggak? Nggak begitu jadi, nggak itu alasannya. Jadi kaya miskin tidaklah menjadi penghalang orang untuk takwa. Tetapi yang jadi penghalangnya adalah jiwa yang durhaka. Itu yang menghalangi orang untuk takwa. Jadi kemudian ya masalah iman, masalah keyakinannya. Jadi tidak ada alasan karena nggak punya terus nggak ibadah. Apalagi sholat ini Pak, sholat ini tidak ada cerita sudah laki-laki itu, tidak ada cerita kalau sudah balik sholat. Cuman 3 saja yang menghalangi orang untuk tidak sholat. Boleh laki-laki yang sudah balik itu nggak sholat cuma 3. 1, dia belum tahu sholat, belum punya ilmu, belum ada yang ngajarin dia, belum ada orang yang datang kepadanya. Kalau nggak ada yang datang kepadanya dia belajar. Kalau nggak ada yang ngajarin dia belajar, dia nanya. Kalau yang belum tahu itu yang di hutan-hutan sono, langit di sono itu. Yang kedua adalah orang yang lagi tidur dia nggak bangun, nggak ada yang bangunin, jadi lewat misalnya tidur 3 hari. Karena ada yang tidur lama Pak, tidur 300 tahun ada. Ashabul Kahfi tidur. Nah, itu nggak dosa selama tidur dia nggak sholat Pak. Nah, baru yang berikutnya dia gila, hilang akal. Tuh, itu aja. Kalau selain itu nggak ada cerita. Harus sholat. Satu-satunya tinggal satu lagi disolatkan. Baru tamat sholat. Tuh. Jadi nggak ada cerita, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang kaya, udah sepuh, udah apa. Nah, kecuali udah sepuhnya itu udah hilang akal, karena nanti kadang ada momen tertentu orang-orang yang sudah diberi Allah usia panjang dia kembali kayak anak-anak. Jadi tidak bisa lah, dia tidak terkena hukum lagi. Dia kembali kayak anak-anak, udah tidak tahu, ya kayak anak kecil. Di Quran Allah katakan itu. Bahwa orang yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan kepada kejadian semula. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Kemudian dari Pak Han tadi ada 2 istilah yang populer di zaman Nabi, imtak dan iptek. Iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau 2 ini terpadu, maka insya Allah akan membawa kedamaian, membawa kebaikan. Tapi kalau cuma salah satunya, ya tidak tercapai. Iman takwa itu tidak bakalan muncul kalau tidak ada ilmu pengetahuan teknologi. Akan agak lambat iman takwa itu. Kita bisa berangkat haji, berangkat umroh tiap hari sekarang di bandara
Bayangin kalau nggak ada Pak, nggak ada pesawat, berangkat umroh sudah tahun baru pulang. Kalau selama saya mau berangkat umroh dulu, hampir orang lupa dia datang kaget, kirain udah meninggal. Panggil lamanya, tapi ada teknologi sekarang luar biasa yang harusnya ukurannya. Orang kalau sekarang ini kalau mau berangkat umroh, kalau punya duit kan 2 hari beres, enggak? Ya 2 hari lah. Berangkat 9 jam, nyampe sono, misalnya berangkat misalnya pagi atau malam, berangkat nyampe sono pagi, langsung umroh, habis umroh makan sampai istirahat, balik lagi udah. Berangkat hari Ahad begini, Senin udah nyampe sini. Karena umroh itu cuma 2 jam kelar. Dengan teknologi. Cuma kan kalau kita di sini bikin 9 karena mau pergi ke Madinah, mau pergi kemana. Kan kalau umroh sebetulnya nggak usah ke Madinah, nggak apa. Langsung di mikotnya ganti pakai ihram, pergi nyampe tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i tahan pulang. Sudah. Teknologi. Tuh. Jadi memang dua-duanya. Kalau teknologinya maju, ilmu pengetahuannya tinggi, teknologinya hebat, bikin senjatanya bagus-bagus, tapi nggak ada iman, nggak ada takwa, itu Israel. Tapi bukan cuma Israel, Sambung juga. Tembak. Bisa juga. Jadi di mana-mana kalau ada iman takwa. Tapi kalau andai kata milih salah satu Pak, nggak usah terlalu canggih-canggih ilmu pengetahuannya, asalkan imtaknya mantap, insya Allah dapat. Anak kita nggak usah pintar-pintar banget dah, nggak usah pintar-pintar banget, nggak usah jago-jago banget, nggak bisa bahasa ini, nggak bisa bahasa ini, nggak bisa akuntansi, nggak bisa komputer, tapi ngajinya bagus, sholatnya bagus, udah tenang. Syukur-syukur sih, sholatnya mantap, ibadahnya tekun, kemudian juga jabatannya bagus. Tapi jarang itu. Biasanya kalau udah jabatan, malas sholat. Iya, lihat aja mana. Saya mau muter-muter beberapa masjid. Saya yang ngisi taklim ini di Bekasi ini saja, ngisi taklim kurang lebih ada 10 masjid. Ada jarang, lurah aja jarang saya ketemu. Iya, masa gak ada di setiap tempat itu gak ada? Jarang Pak. Iya. Yang saya ingat satu pejabat tinggi yang rajin sholat subuh di dekat rumahnya, nyaris tidak pernah absen sholat subuhnya, adalah Barudin Lombok. Barudin Lombok tinggal di Pondok Bambu sana, nggak jauh dari rumah tahanan negara Pondok. Itu dia rumahnya. Itu kalau sholat subuhnya di masjid. Menteri waktu itu Jakarta. Kenapa? Karena dia itu takut sama Allah. Kalau agak sulit lah, agak sulit. Kalau udah ada jabatan tinggi, harta melimpah, agak sulit. Tuh. Makanya kadang-kadang, apa namanya? Imtak ini harus memang, makanya jarang disebut imtak, biasanya imtak dan imtek. Habibie juga menurutkannya begini, iman takwa baru ilmu pengetahuan teknologi. Tapi Habibie termasuk orang yang merasa sedih karena bekal dia kalau untuk iman takwa itu katanya kurang. Kalau bekal untuk ilmu pengetahuan teknologi dia diakui dunia. Diakui dunia. Semua mengakui keilmuannya dalam masalah pesawat. Ya, tapi kalau masalah imtak dia merasa sangat ini. Jadi gitu Pak. Jadi ya kalau memang dua ini ada, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sekiranya Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian orang-orang yang beriman bertakwa, wah. Atau Amerika sekarang yang menjadi pusat ilmu pengetahuan teknologi diisi orang-orang beriman bertakwa, dunia ini insya Allah menjadi damai.
Tapi kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Israel itu Amerika kecil, Amerika itu Israel kecil, Israel besar. Itu kata Kiai Haji Zainuddin MZ. Karena masalah Palestina ini bukan masalah sekarang, bukan masalah mulai dari tanggal 7 kemarin. Ini masalah yang sudah cukup panjang dan sudah dimasuki urusan-urusan, bukan lagi masalah-masalah itu tanah masjid, tanahnya para nabi, masjidnya tempat singgahnya Rasulullah SAW ketika bukan sekedar itu masalahnya. Masalahnya udah panjang dan rumit, baik di kalangan umat Islam maupun di kalangan luar Islam. Makanya tidak kita lihat negara-negara Islam di dunia